dan juga mengumpulkan jajaran kabinetnya, tapi tidak ada kehadiran seorang yang harusnya mendampingi dia, yaitu orang nomor 2 di Indonesia, yaitu namanya Wapres, ya, Gibran Raka Buming Raka, itu nampak, ya. Bahkan yang bersangkutan tampak asik membuat pertemuan ojol-ojolan, ya, drama. Bagi para rekan-rekan driver ojol, ya, menurut saya pernyataan Roy Suryo ini, ya, sudah termasuk pernyataan yang merendahkan para driver ojol, ya. Jadi kalian bisa merapat nih ke orang ini, ya. Silakan kalian buat pelajaran sama manusia kurang ajar ini, ya. Lantaran pakaiannya rapi, jaketnya bersih, mukanya glowing, dituduh ojol-ojolan. Ini orang pada kenapa ya bawaannya seujon terus. Masa sih nggak pakai logika ya? Sekelas ketemu wakil presiden orang nomor 2 di Indonesia gitu. Masa harus pakai baju seragam compang-camping, setelan kuli, setelan ngarit. Kita ini sebagai ojol sangat direndahkan oleh mereka yang berkomen dan mereka yang membuat konten. Saya lulusan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Jadi kalian yang sudah bilang kalau mereka yang datang ke istana bukan ojol asli, melainkan ojol pengganti, ya tolol namanya, sama dengan menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang framing bahwa ojol yang bertemu Gibran beberapa waktu lalu adalah ojol jadi-jadian. Emangnya emangnya kalian ahli jadi-jadian, peneliti jadi-jadian, nuduh ijazah Jokowi palsu. Nggak taunya ijazah kalian sendiri yang palsu semuanya. Intinya teman-teman ya, disinilah kita dipertontonkan sebuah pertunjukan bahwa si Panci, si RH itu sebetulnya adalah manusia-manusia koplak dengan EQ di bawah rata-rata. Atau mungkin EQ mereka itu hanya 78 atau kurang dari itu ya kan, alias setara dengan simpanse. Ya masa semua prediksi dan opininya selama ini ngawur semua dan gak pernah tepat sasaran ya kan. Jangankan mendekati sasaran, ini sama sekali enggak gitu loh. Lantas masihkah kita percaya dengan penggiringan-penggiringan opini yang disampaikan oleh kaum-kaum koplak itu yang selalu menjual agama? Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kemarin para ojol ketemu sama wakil presiden sama Mas Gibran, ya. Lantaran pakaiannya rapi, jaketnya bersih, mukanya glowing, dituduh ojol-ojolan. Ini orang pada kenapa ya bawaannya seujon terus. Masa sih nggak pakai logika ya? Sekelas ketemu wakil presiden orang nomor 2 di Indonesia gitu. Masa harus pakai baju seragam compang-camping, setelan kuli, setelan ngarit. Ya kali segak punya-punyanya kalian pakaian bersih dan rapi ya. Ya minimal merenan minjem heula ka tetangga, minjem heula ka teman sesama ojol yang rapihan gitu seragamnya, biar nggak malu-maluin gitu. Nih, soal mukanya kenapa pada glowing, sampai ada yang nunjukin ya. Nunjukin komedo sampai ke komedo-komedonya gitu. Ditunjukin bahwa mereka itu beneran ojol. Lucunya ada yang dituduh pengusaha, ada yang dituduh intel, ada yang dituduh calon gagal. Dan ya mereka klarifikasi satu-satu, bahkan menunjukkan profesinya bahwa beneran mereka itu beneran ojol. Ini sampai aplikatornya membuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan ojol asli. Hei warga, hari kalian pada kunaon, pada kenapa hei? Soal seujon ke ijazah palsu juga ini teh belum kelar-kelar.
Masa harus seujon ke ojol tabayun gara tabayun heula nya sok tanyakeun heula ka jelemana langsung sebelum koar-koar nuduh batur bahwa yang datang menemui Wapres itu bukan beneran ojol. Cek dulu fakta di lapangannya seperti apa. Jangan gara-gara pakai baju rapi dan bersih ya lucap bahwa mereka itu ojol-ojolan. Gak tahu ya sekarang itu ojol itu pada rapi-rapi, driver Grab itu pada keren-keren ya. Bahkan teman Ame juga banyak yang kaya tapi karena gabut ya, mempunyai waktu yang sangat luang, mereka mencari sampingan buat ngojol, buat ngegrab, dan jelema-jelema kos kieu pasti teu apanya aya driver Grab, driver Gojek gitu yang mempunyai kendaraan mewah ya hanya untuk sekedar mengantar makanan, mengantar konsumen. Ya, itulah bukti bahwa sebetulnya si Panci, si RH ini sebetulnya asal jeplak gitu ya. Kalau saya sering melihat ya konten-konten dari Perindapan itu ya, ulasan-ulasan konten ya atau reaction ya konten-konten dari Perindapan itu ada istilah 1% edukasi, 99% asal jeplak. Kalau si Panci sama si RH dan gerombolannya, ya kan? Itu bukan 1% edukasi dan 99% itu asal jeplak, tetapi 101% asal jeplak, ya kan? Ya masa dia nggak pernah tahu gitu loh, ada ojol yang pakai RX ninja terbaru misalnya. Kemudian ada juga ojol yang menggunakan Harley Davidson, ya kan? Ya kadang-kadang mereka bikin konten gitu loh sambil gabut sambil bikin konten. Ada banyak yang seperti itu. Wong ada kok Grab gitu kan yang pakai mobil itu. Bawa Pajero, bayangin Fortuner, Alphard bayangin ada. Aduh lanjut. Sama sekali tidak mencerminkan itu adalah sepatu dari, mohon maaf ya dengan segala hormat saya pada. Waduh, nih si Panci nih pelecehan nih sama ojol nih, ngeri. Panci memang harus dikasih panci nih memang ya. Ya, nih sepatunya, sepatu gue nih, tuh mereknya, tuh, nih. Keras banget nih buat gaplok muka. Memang nih si Panci punya mulut tuh dijaga gitu loh. Nih saya liatin. Nih. Ya nih ojol nih. Ojol juga baca buku ya. Nih. Negara Paripurna. Yudi Latif. Nih. Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia. Nih pemilih cerdas nih dari Bawaslu KPU apa coba. Nih, ya, jangan selalu ojol itu dipandang yang rendah gitu loh. Jangan panci-panci. Driver ojol yang diolok-olok oleh Roy Suryo dan Raffi Harun, ternyata seorang sarjana hukum, jurusan internasional, dan pernah menjadi anggota Peradi sampai tahun 2012. Dengan penjurusan lagi adalah hukum internasional. Boleh nanti dicek ijazah aslinya saya, oleh Mas Roy Suryo. Sebagai calon ojol itu disebut taruna. Jadi keren juga ya. Konyol banget ini saya bongkar ya. Jadi para taruna, ada videonya udah beredar, jadi kan konyol. Memang ini yang benar-benar menjadi pertanyaan publik adalah tadi yang disebutkan Mas Refli ya. Jadi artinya sepatunya sama sekali tidak mencerminkan itu adalah sepatu dari, mohon maaf ya dengan segala hormat saya pada teman-teman driver ojol. Ya. Itu nggak seperti itu karena mereka kan bekerja dari pagi sampai siang gitu ya. Ya sayang pagi sama malam. Sayang banget gitu loh pakai sepatu kayak gitu. Kemudian jaketnya mana ada sempat ganti gitu ya. Karena jaket itu yang uniform yang dipakai setiap hari, ya mau nggak mau lusuh. Iya coba. Kemudian mereka kumpul ketemu dengan jaket yang kinclong, pasti akan dikatakan anak baru nih dari dididik jadi taruna ya gitu. Masalah edukasi, masalah eskalasi, masalah taruna ini yang dipermasalahkan oleh pembuat konten dan banyak masyarakat yang nggak ngerti. Ini berbincang mengenai segala macam. Dalam benak saya,
kayaknya kita ini sebagai ojol sangat direndahkan oleh mereka yang berkomen dan mereka yang membuat konten. Apakah kita tidak boleh menggunakan kata-kata intelektualitas seperti eskalasi, edukasi, taruna? Jujur saya bilang tadi, saya lulusan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Lulusan saya Fakultas Hukum dengan penjurusan lagi adalah Hukum Internasional. Boleh nanti dicek ijazah aslinya saya, oleh Mas Roy Suryo. Ada. Iya kan? Dan ini kakak saya yang beliin, Mbak, pas Lebaran kemarin. Kenapa ini jadi satu permasalahan? Kalau ojol ini pakai barang-barang branded, saya pakai jam tangan Casio saya beli 1 juta. Apakah ini jadi masalah bagi mereka? Iya kan? Jadi seolah-olah ojol ini adalah kaum terpinggirkan, kaum yang paling kelas bawah, tidak berhak menggunakan kata-kata intelektualitas, tidak berhak menggunakan barang-barang branded, ya kan? Sungguh mengenaskan kalau mereka mempunyai pikiran seperti itu. Saya sih nggak marah, saya nggak marah, tapi sangat saya sayangkan. Itu aja. Monggo kalau mereka butuh klarifikasi dari saya, silakan datang ke rumah saya, silakan ketemu saya. Saya biasa ngebit di Gondang Dia. Gondang Dia, Kuini, Senen dan sekitarnya, itu saya sering ngebit di situ hari-hari saya. Dengan banyaknya berita yang memberitakan bahwa ojol yang ketemu Mas Wapres di istana itu adalah peran pengganti. Disclaimer ya, gua bukan pendukung Fufu Fafa. Dari awal tidak memilih Mas Gibran sebagai wakil presiden. Cuman sebagai wakil presiden kok dibeginikan amat. Mau gimana pun dia ini sudah menjadi wakil presiden kita. Kayaknya kita ini sebagai ojol sangat direndahkan oleh mereka yang berkomen dan mereka yang membuat konten. Saya lulusan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Jadi kalian yang sudah bilang kalau mereka yang datang ke istana bukan ojol asli, melainkan ojol pengganti, ya tolol namanya. Sama dengan menghina. Memang ojol mesti kayak gimana? Mesti dekil, hitam, pakaian muda. Kan nggak kayak gitu. Ojol yang berpendidikan, public speaking bagus, itu banyak. Jadi kalian ini jangan asal bacot. Nah, saya sependapat ya dengan 3 video yang baru saja kita saksikan, yang kami sajikan secara berurutan ya. Walaupun ada kata-kata mutiara yang tidak enak didengar tadi ya, tol-ol katanya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, tolong jangan diikuti, di-skip, dimaklumi, dan jangan diikuti. Karena itu kata-kata yang kurang pantas. Tapi sebetulnya ya saya sependapat dengan apa yang mereka sampaikan gitu loh. Ojol itu, teman saya ada seorang IT ya kan, lulusan S1 dan dia pernah bekerja di sebuah perusahaan ya di bidang IT. Tapi karena dia mungkin tidak suka diperintah begitu, akhirnya dia jadi ojol loh. Beneran loh, istrinya jadi penjual gorengan. Penjual gorengan dijual melalui GoFood. Iya, jadi suaminya yang nganter. Nah, ada juga yang macam kayak gitu. Dan barusan apa? Seorang ahli hukum yang pernah bergabung sebagai anggota Peradi, coba bayangin. Sementara si maling panci yang mengaku dirinya sebagai seorang ahli ahli telematika pernah bergabung ke sebuah perkumpulan apa? Nggak ada yang pernah mengakui dia sebagai seorang ahli telematika. Wah, nggak jelas kok. Lanjut. Itu ada yang dikenal nggak? Ada. Ada. Dan itu kami nyatakan yang didatang di dalam undangan itu adalah ada salah satu orang termasuk anggota dari Koalisi Ojol Nasional. Oh, oke. Namun yang harus diketahui bahwasanya undangan itu diberikan kepada para aplikator sebenarnya. Jadi aplikator mendelegasikan orang mitranya untuk hadir di situ. Nah, kebetulan ya kan di situ ada salah satu pengurus dari Koalisi Ojol Nasional. Nah, cuma yang menjadi polemik saat ini apa? Kan ini kan menjadi polemik nih, ya kan? Diduga bukan benar pengemudi ojol dan tidak mewakili aspirasi teman-teman. Bisa dipastikan mereka adalah pengemudi ojol semua dan mempunyai akun semua. Ya. Jadi tolong buat para masyarakat umum ya, jangan menggabungkan antara kepentingan politis dengan kepentingan ojol. Sebenarnya mereka itu kan hanya menyampaikan apa yang menjadi keluhan ojol saat ini. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan politis. Jadi stoplah untuk menganalisa, membuat persepsi dan pandangan yang sebetulnya malah memecah belah bangsa ini.
Kemarin Raden Igun Wicaksono protes ya, kok kenapa bukan dia yang diundang sama Mas Gibran. Nah, terus dia bilang katanya yang diundang itu driver jadi-jadian, driver palsu lah ya istilahnya. Tapi menurutku yang driver palsu kan malah si Raden Igun, dia kan kayaknya malah nggak punya akun ya. Kalau yang kemarin dipanggil sama Mas Gibran kan itu memang dipanggilnya kan undangannya langsung dari aplikator, dari Grab, Gojek, Maxim, dan juga InDrive. Jadi mereka sudah pasti driver. Kalau menurut saya sih seperti itu ya, malah justru yang bukan driver si Raden Igunnya. Nah, ya, udah jelas ya. Masih ada yang meragukan nggak? Ini ojol. Nah, nanti jangan bilang-bilang begini, oh ini ojol sudah dikondisikan. Yang diwawancarai oleh netizen, yang diwawancarai oleh wartawan itu adalah pengondisian. Mereka dipaksa untuk mengatakan ojol-ojol yang bertemu dengan Gibran itu adalah rekan mereka. Padahal sebetulnya enggak. Ini pengondisian dibayar. Pret. Gimana ceritanya? Emangnya Gibran itu kenal sama ojol? Kan enggak, dia mengundangnya melalui platform gitu loh, ya kan. Nanti pihak platform lah yang menentukan siapa yang akan dikirim sebagai delegasi perwakilan ojol. Kalau memang ternyata itu bukan ojol asli, yang jangan disalahkan Gibrannya, salahkanlah si pemilik platformnya yang mengirim delegasi ternyata abal-abal gitu loh. Ya, lanjut. Tuduhan Ferdinand Hutain dijawab langsung oleh Abang Ojol. Gibran gak usah lah sok-sok peduli dengan mitra ojol. Mengundang ojol ke Istana Wapres itu bukan bukti kepedulian terhadap ojol. Apalagi yang diundang itu ojol-ojol glowing. Tampaknya mereka ojol yang biasa pakai skincare ya, entahlah. Mereka ojol kantoran, enggak juga kantoran. Ini katanya ada PSI, ini tukang apa? Dagang kembang sekarang loh. Aduh, ampun. Ojol asli bro. Asli dong. Ojol asli. Kumpul semua, ya yang diundang Wapres kumpul semua. Roy Suryo ketemu Refli Harun bahas sepatu driver ojol. Ada yang mau ikutan guys? Tidak mencerminkan itu adalah sepatu dari, mohon maaf ya dengan segala hormat saya pada teman-teman driver ojol ya. Itu terus aja musik ya, telisik gitu ya. Kemarin ijazah Pak Jokowi ya, terus surat kabar ya kan. Nah ini ada pertemuan ojol, perwakilan ojol sama Mas Gibran, ditelisik. Apa coba? Sepatune. Jare sepatune ora pantes dinggo karo ojol. Larang, sepatu larang. Sepatu mahal. Ya, bilangnya sepatu seperti itu nggak pantas digunakan, nggak lazim digunakan sama yang berprofesi sebagai driver ojol. Ya kan? Ojol itu untuk menjadi driver itu hak segala bangsa. Seperti kamu Roy, ya Roy Surojali, kamu aja berhak misuh-misuh ujaran kebencian, misuh-misuh fitnah ikoi. Boleh, yang bejat aja boleh, apalagi yang baik, yang halal. Kemarin pakar telematika, ya kan? Sekarang pakar sepatu, ya kan? Bang Saroni yang Anda sebut, yang kamu sebut orang tolol, kalau yang Roy Surojali nggak apa-apa, pantes. Apalagi rombongannya, ya kan? Terus orang-orang yang percaya sama Roy Suryo, itu benar, kamu bilang orang tolol. Ya. Ini anakku di Variatun lagi di rumah, tak kurung, lagi nyuci. Mau kemana dulu? Akal-akalan. Kemarin bilangnya ke pasar, nggak taunya seharian. Nongol ada di media sosial, lagi ikut pertemuan sama Refli Harun, Roy Surojali, yo kan?
Enggak. Nyuci lagi, nyuci. Tuh. Selalu kalau aku lengah, kabur. Untung konangan. Pokoknya kamu nggak boleh kemana-mana, di rumah aja, ya. Saya nggak mau mengomentari mas Tukiem yang berbahasa Jawa barusan teman-teman ya, yang sangat santai. Saya ingin mengomentari di bagian depan tadi itu, politisi nggak laku, ya kan, politisi yang soak, bengek, dan pokoknya begitulah, yang mengatakan ya pokoknya nggak usah sok peduli dengan ojol ya. Aduh, ini orang ini harus segera disambangi oleh harus disambangi oleh para ojol gitu ya, sebagai bentuk silaturahmi. Mungkin macam kayak gitu biar dia sadar ya. Lanjut. Dan juga mengumpulkan jajaran kabinetnya, tapi tidak ada kehadiran seorang yang harusnya mendampingi dia, yaitu orang nomor 2 di Indonesia, yaitu namanya Wapres ya, Gibran Raka Buming Raka. Itu nampak ya, bahkan yang bersangkutan tampak asik membuat pertemuan ojol-ojolan ya, drama. Bagi para rekan-rekan driver ojol ya, menurut saya pernyataan Roy Suryo ini ya sudah termasuk pernyataan yang merendahkan para driver ojol ya. Jadi kalian bisa merapat nih ke orang ini ya. Silakan kalian buat pelajaran sama manusia kurang ajar ini ya. Terus yang kedua yang dia bilang, pertemuan Pak Prabowo pada saat kompres pers ya dengan ketua partai dan ketua lembaga-lembaga negara, DPR MPR ya. Dia bilang tidak ada ya Wapres di situ. Ini Roy Suryo ini benar-benar otaknya sudah rusak nih ya. Manusia kurang ajar ini. Di mana-mana ya, tidak harus presiden itu harus didampingi oleh Wapres ya. Apalagi cuma pers kompres seperti itu. Pakai otakmu Roy Suryo ya. Sementara itu, Roy Suryo dan Refli Harun, mereka hanya hadir sebagai penebar kebohongan, penyebar nyinyiran, dan pembohong besar yang mempermalukan diri sendiri. Jangan tertipu, jangan termakan fitnah, karena fakta sudah berbicara. Lady Ojol sudah membuktikan, dan Gibran sudah menunjukkan. Mari kita bongkar lebih dalam. Tuduhan ojol kinclong bukanlah tuduhan yang berdiri sendiri. Ini hanyalah pola lama, sebuah strategi murahan yang terus dimainkan sejak Gibran ditetapkan sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Ingat, sejak awal pencalonannya, banyak pihak yang tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa Gibran sah, konstitusional, dan sah secara politik mendampingi Prabowo. Dan apa yang terjadi? Mereka gagal di Pilpres. Mereka kalah telak. Tapi apa mereka bisa move on? Tidak. Yang mereka lakukan hanyalah mendaur ulang fitnah, mencari-cari celah, menunggangi isu apapun untuk meruntuhkan kredibilitas seorang wakil presiden muda yang sedang membuktikan kapasitasnya. Tuduhan ojol kinclong hanyalah selembar daun kecil dari pohon besar kebencian yang mereka pelihara. Sekarang mari kita bertanya, apa salah seorang wakil presiden jika mengundang rakyat kecil ke istana? Apa dosa seorang pemimpin jika membagikan sembako untuk rakyat yang terdampak krisis? Apakah empati harus dicurigai sebagai pencitraan? Jika iya, maka itu artinya mereka yang menuduh Roy Suryo dan Refli Harun adalah orang-orang yang sudah kehilangan nurani. Fakta tak terbantahkan. Rizka Amelia, Lady Ojol, membongkar semua kebohongan itu. Ia hadir, ia bicara, ia memperlihatkan buktinya. Akun ojol sejak 2016, realitas kerja di lapangan, sampai pengakuan bahwa 8 driver yang hadir semuanya asli. Sementara Roy dan Refli, apa bukti yang mereka miliki? Tidak ada. Hanya ocehan, hanya nyinyiran, hanya spekulasi busuk yang mereka lempar ke ruang publik untuk mencari panggung. Dan lihat ironi di sini. Seorang perempuan sederhana, Lady Ojol, dengan lugas mampu mempermalukan 2 pria yang mengaku cerdas. Perbandingan ini saja sudah cukup membuat kita tertawa sekaligus prihatin. 2 mantan pejabat dan akademisi yang seharusnya menebar pencerahan malah jatuh terjerembab dalam kubangan kebohongan. Teman-teman,
Kita sedang menyaksikan bagaimana Wapres Gibran berdiri di garis depan, menghadapi rakyat kecil, menghadirkan negara dalam bentuk nyata. Dan pada saat yang sama kita juga menyaksikan bagaimana dua sosok nyinyir bernama Roy Suryo dan Refli Harun perlahan mempermalukan diri mereka sendiri dengan analisis dangkal yang tidak lebih dari sampah intelektual. Inilah fakta pahit yang harus ditelan oleh Roy Suryo dan Refli Harun. Mereka dipermalukan oleh seorang lady ojol. Bayangkan, seorang perempuan sederhana, pengemudi ojek online, mampu menelanjangi kebohongan dua orang yang mengaku pintar, yang sering tampil di ruang publik, seakan-akan mereka adalah penjaga kebenaran. Roy Suryo, mantan menteri yang rekam jejaknya penuh kontroversi, dan Refli Harun, yang sering mengaku pakar tata negara, tetapi justru dipecat dari lingkar kekuasaan karena tak punya kapasitas nyata. Hari ini tidak lebih dari provokator kelas Terry. Mereka menebar analisis palsu, mengarang fitnah, dan menjual kebohongan untuk mencari panggung. Dan ironisnya, panggung itu justru ambruk di hadapan keberanian seorang lady ojol bernama Rizka Amelia. Mari kita bandingkan. Lady ojol datang dengan bukti. Akun Grab sejak 2016, pengalaman nyata di jalanan, dan kejujuran yang tak terbantahkan. Roy dan Refli datang dengan tuduhan murahan. Ojol kinclong, settingan, dan narasi pencitraan tanpa satupun fakta di tangan. Kubu Panci terus dan terus menyerang. Ya, makanya ya kan saya sampaikan dalam berbagai konten sebelumnya. Kalau saya ditanya atau disuruh memprediksi, saya bisa menjawab kalau pertanyaannya adalah siapakah penumpang gelap dalam demo kemarin. Itu mudah sekali dibaca dan mudah sekali untuk disampaikan ya. Data-datanya banyak, bukti-buktinya banyak. Tapi kalau ditanya siapa dalangnya, waduh ini sulit sekali. Bahkan maksud saya, makanya kalau sampai ada seorang konten kreator nggak jelas latar belakangnya, hanya mengaku EQ-nya 140, bisa menyebut dalangnya adalah si A, si B, si C, ala Brad, nggak ada yang bisa itu, ya kan, sulit sekali. Tapi kalau yang menunggangi ya barusan yang dibahas oleh netizen barusan nih, ya kan, itu adalah orang-orang yang menunggangi, yang terus menyerang, yang nggak pernah ikut demo, nggak pernah ikut turun jalan, tiba-tiba makzulkan Gibran, adili Jokowi, ya kan. Kemudian ketika Gibran bertemu dengan ojol, oh itu ojol jadi-jadian, nggak bener itu palsu semuanya, settingan, pret. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.